Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, kewajiban membayar pajak tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hukum pajak itu ada hukum pajak formil dan hukum pajak material. Kalau hukum pajak formil itu berisi ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak. Sedangkan kalau hukum pajak material itu adalah isi dari ketentuan-ketentuan mengenai apa yang dikenakan pajak. Selanjutnya ada teori-teori pemungutan pajak. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya atas dasar apa sebuah negara mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Terhadap permasalahan tersebut muncul beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada sebuah negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada teori asuransi. Dalam hal ini, sebuah negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Serta unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Teori yang keempat adalah teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Serta teori yang terakhir adalah teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Untuk fungsi dari pajak sendiri, pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Mari kita bahas satu persatu dari keempat fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara dapat memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian banyak pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan untuk mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Dan yang terakhir ada fungsi retribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan retribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka
Semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu peranan penting dari pajak, yaitu fungsi dari pajak itu sendiri. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk taat membayar pajak. Sekian dari saya. Jenis-jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungut itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu terdiri dari pajak penghasilan atau PPh. Itu merupakan pajak yang dikenakan pada seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Bisa berupa gaji, keuntungan, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, itu dibebankan atas transaksi jual beli. Misalnya saat makan di restoran, itu kan ada PPN-nya. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, itu dikenakan kalau barang tersebut tergolong mewah kepada produsen. Sehingga kalau kita lihat harga mobil di luar negeri itu bisa lebih murah daripada yang dijual di Indonesia. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, dikenakan atas tanah dan bangunan yang memberi keuntungan bagi badan maupun seseorang. Kemudian ada bea materai, itu dikenakan atas pemanfaatan dokumen. Kemudian bea perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB, itu dikenakan saat membeli tanah kemudian mendapatkan hak atas tanah tersebut. Kalau pajak daerah itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, hiburan, kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan, proses balik nama kendaraan bermotor, rokok, bahan bakar kendaraan bermotor, air tanah, air permukaan, parkir, dan penerangan jalan. Kemudian berdasarkan sasaran ada pajak subjektif, itu memperhatikan kondisi si wajib pajaknya, seperti pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian pajak objektif itu memperhatikan objeknya, bukan wajib pajaknya. Kalau misalnya barang tersebut itu harganya lebih dari ketentuannya, maka akan dikenakan pajak. Berdasarkan sifatnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu beban pajak harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Kalau pajak tidak langsung itu pajak dibebankan kepada orang lain. Seperti contohnya itu PPN. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak. Di antaranya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang ini telah terdapat 4 kali perubahan, dan yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini juga terdapat 4 kali perubahan di dalamnya. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Terdapat 3 kali perubahan dalam undang-undang ini. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini terdapat 1 kali perubahan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, baru-baru ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai.